Hello everyone, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Prima Indonesia, Prodi S1 Kebidanan. Nah, saya di sini ingin membahas alat komunikasi tradisional yaitu surat. Nah, apakah teman-teman tahu bagaimana sih cara kerja surat? Ayo sama-sama kita bahas. Kalau ngomongin alat komunikasi tradisional, surat itu salah satu yang paling bersejarah dan ikonik. Zaman dulu, sebelum ada teknologi modern seperti telepon, SMS, atau aplikasi chatting kayak WhatsApp, surat adalah cara utama orang berkomunikasi jarak jauh. Mau itu urusan pribadi, pekerjaan, bisnis, bahkan hubungan diplomatik antar negara, surat punya peran penting banget loh. Jadi, surat itu intinya sebuah pesan yang ditulis di atas kertas, biasanya ditulis tangan meskipun setelah ada mesin ketik atau printer. Banyak juga yang pakai mesin ketik supaya isi surat lebih rapi. Nah, setelah selesai, surat dimasukkan ke dalam amplop, terus di bagian luar amplop ditulis alamat penerimanya. Jangan lupa pakai perangko ya, sebagai tanda pembayaran jasa pengiriman. Nah, surat ini nanti dikirim melalui kantor pos atau jasa kurir, dan mereka yang bertugas mengantarkannya ke penerima sesuai alamat yang kita tulis. Tapi bedanya dengan teknologi sekarang, surat itu nggak instan loh teman. Proses pengirimannya bisa makan waktu yang cukup lama, tergantung jarak antara pengirim dan penerima. Kalau jaraknya dekat, ya mungkin cuma butuh beberapa hari. Tapi kalau beda kota, beda pulau, apalagi beda negara, bisa berminggu-minggu loh teman. Karena itu, surat sering banget bikin orang zaman dulu harus bersabar menunggu balasan, apalagi kalau isi suratnya penting atau personal. Bayangin deh, kalau sekarang nunggu chat dibalas aja kita udah gak sabar. Gimana ya rasanya nunggu surat balasan yang bisa berminggu-minggu? Meskipun kelihatannya ribet dibandingkan teknologi zaman sekarang, surat punya nilai sentimental yang gak tergantikan loh teman. Surat itu terasa lebih personal, apalagi kalau ditulis tangan. Nah, lewat tulis tangan ini kita bisa ngerasain nih emosi si pengirimnya. Setiap goresan tinta punya makna. Misalnya, kalau surat cinta, kita bisa ngerasain rasa sayang si penulis lewat kata-katanya yang disusun dengan hati-hati. Atau kalau surat dari keluarga yang jauh, ada rasa hangat dan perhatian di setiap kalimatnya. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang bikin surat punya keistimewaan tersendiri. Teman, surat itu terbagi beberapa jenis lagi loh. Jenis surat itu juga bermacam-macam, tergantung tujuannya. Ada surat pribadi yang biasanya dikirim ke keluarga, sahabat, atau bahkan pasangan. Surat cinta termasuk nih dalam kategori ini. Dan dulu surat cinta sangat populer karena dianggap cara paling romantis untuk mengungkapkan perasaan. Lalu ada surat resmi yang biasa digunakan untuk urusan pekerjaan, bisnis, atau pemerintahan. Contohnya surat lamaran kerja, undangan rapat, atau pemberitahuan resmi dari instansi tertentu. Surat resmi punya format khusus, jadi lebih terstruktur dan formal dibandingkan surat pribadi. Meskipun sekarang teknologi udah maju dan komunikasi jadi sepercepat, surat tetap punya tempat penting di beberapa aspek kehidupan. Misalnya dalam urusan resmi atau hukum, surat masih sering dipakai nih teman, karena dianggap lebih formal dan bisa jadi dokumen fisik yang sah. Selain itu, banyak nih orang yang masih suka mengirim surat untuk keperluan sentimental, seperti ucapan ulang tahun, ucapan terima kasih, atau surat cinta. Bahkan ada juga orang yang sengaja koleksi surat-surat lama karena dianggap punya nilai sejarah dan kenangan yang gak bisa digantikan oleh teknologi modern. Di masa sekarang, surat mungkin sudah nggak lagi jadi alat komunikasi utama, terutama dengan adanya email, aplikasi chatting, dan media sosial yang lebih cepat dan efisien. Tapi surat tetap punya keistimewaannya sendiri loh teman. Dia adalah simbol dari komunikasi yang lebih lambat, tapi penuh makna, lebih personal, dan terasa lebih dekat meskipun jaraknya jauh. Surat mengajarkan kita untuk sabar menunggu dan menghargai setiap pesan yang dikirimkan dengan usaha dan niat baik. Nah, mungkin ini saja penjelasan mengenai surat yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti ya. Oh iya teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you, bye-bye.